Halo guys, kembali lagi bersama kami Sundom Surabaya Random. Bersama saya Rinca, bersama saya Abdi. Oke teman-teman, kali ini kami akan membahas berita apapun yang saat ini sedang tren ya teman-teman ya. Seperti apa keseruannya? Yuk tonton video kami dari awal hingga akhir agar teman-teman tidak ketinggalan teman-teman ya. Kali ini kami berdua akan membahas tentang ini ya, tentang Mas Atta Halilintar ya. Kehidupan Mas Atta dan keluarganya ini di tahun 2025 seperti apa mungkin Mas Abi? Mungkin Mas Abi bisa cerita ke teman-teman. Mungkin untuk kehidupan sendiri sih Mas Atta dan Mbak Aurel sendiri merayakan ulang tahun pernikahan ketiga pada 3 April keempat. Iya maaf keempat dengan berlibur ke Doha, Qatar. Wih, ke luar negeri ya, ke Qatar ya. Atta menyatakan bahwa kebahagiaan istri membawa kelancaran rezeki bagi pasangan. Benar itu teman-teman. Jadi kita kalau sudah rumah tangga memang apa ya, kalau kita ada rezeki itu istri diutamakan ya teman-teman. Karena istri itu segalanya dan istri itu akan menemani kita sampai tua nanti teman-teman. Ya, pasangan hidup. Karena kalau kita sudah punya anak pun, anak kalau sudah besar itu mereka ikut suaminya dan ikut pasangannya lah itu teman-teman. Untuk jadi tidak salah kok. Ya, benar. Mas Atta sendiri sih karuniai 2 anak sama 2 putri. Namanya Dahmat Nur dan Asyura sama Nur Atta. Bener. Namanya bagus-bagus dan panjang-panjang tuh. Namanya ada atanya. Iya. Istilahnya sama-sama disangkutkan di dalam anak-anaknya ya istilahnya. Iya, betul. Untuk dalam menyambut tahun 2025, tahun mengungkapkan keinginannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, insya Allah amin ya, mudah-mudahan Mas Atta ya menambah anggota keluarga lagi. Oh, mau nambah anak lagi. Mau nambah lagi. Keren. Kita doakan aja yang mudah-mudahan dapat dikabulkan dan diberikan keturunan yang baik, yang soleh atau soleha ya teman-teman. Ya. Yang terbaik lah intinya. Untuk meskipun belum memiliki rencana dalam waktu dekat, tapi Mbak Aurel sama Mas Atta itu mempunyai planning ya, planning sudah ada planning mau nambah anak lagi. Ini memang apa ya, keinginan yang sangat didamba-dambakan oleh orang tua kan istilahnya. Kita punya anak banyak itu kan dalam satu rumah kan lebih ramai ya teman-teman ya. Apalagi kalau mohon maaf ya, kalau secara finansial kita sudah mapan lah istilahnya ya. Kalau anak banyak pun kita nggak mikir ya kan Mas Abi ya, karena emang secara gampang gitu loh, secara finansial karena sudah mapan ya, jadi kita nggak pernah mikir. Tapi mohon maaf ya teman-teman ya, kalau kita secara finansial masih kurang satu anak pun kita rasanya berat teman-teman. Jadi ya semua tergantung gitu, tergantung kemampuan kita sebenarnya ya. Seperti itu. Pembangunan masjid dan warisan sosial sendiri, Atta meresmikan masjid kelima yang dibangunnya pada bulan Ramadan kemarin. Masjid kelima ya? Iya. Berarti Mas Atta itu sebelumnya sudah memang bangun masjid. Bangun masjid. Ya. Memang sengaja bangun masjid untuk di beberapa wilayah mungkin yang istilahnya mohon maaf ya, mungkin masjidnya kurang layak ya teman-teman ya. Jadi oleh Mas Atta dibangunkan masjid dan saat ini sudah pembangunan kelima teman-teman, termasuk banyak teman-teman. Hebat Mas Atta. Masjid itu kan amalnya ngalir terus ya sampai kita meninggal nanti. Ini akhirat benar. Memang keren. Apalagi Mas Atta kan karirnya sekarang sudah semakin bagus ya teman-teman ya. Dari segi finansial juga termasuk ya sudah sangat-sangat sangat mapan lah istilahnya dari segi finansial. Lebih dari cukup mungkin ya kalau saya bilang. Untuk aktivitas sosial dan olahraganya sendiri sih, Mas Atta sendiri mau menggelar 4 turnamen Mas. Apa aja Mas? Melibatkan berbagai kalangan termasuk siswa sekolah dasar, SMP dan SMA. Dia berharap kegiatan dapat menumpuk semangat sekolah olahraga. Ini ya terus ya, keren ya Mas ya istilahnya. Sepak bola Mas yang pertama. Terutama sepak bola. Iya. Memang Mas Atta sendiri kan kalau kita lihat di media sosialnya kan beliau suka olahraga, suka bola terutama teman-teman. Banyak kan kalau kita lihat di media sosialnya Mas Atta post-post pas lagi main bola, foto gitu kan, lagi dribbling atau apa gitu kan banyak teman-teman. Mungkin lanjut. Mungkin lanjut Mas. Untuk pendidikan spiritual sendiri untuk anak dalam mendidik Atta memilih pendekatan dengan memberikan contoh langsung dalam beribadah. Paham. Jadi istilahnya kalau ketika Mas Atta lagi sholat, anaknya dijak sholat langsung nih teman-teman ya, seperti itu.
Jadi pendekatannya secara langsung, jadi tidak hanya diajari secara apa ya, cara nasihat ya teman-teman ya. Langsung jadi secara langsung praktek. Nah seperti itu. Dia sering melaksanakan sholat di ruang tamu karena agar anak-anaknya dapat melihat dan meniru kebiasaannya. Metode ini memang membuahkan hasil, Mas, karena memang kan langsung praktek. Benar. Ketimbang cuman nasihat ya. Kalau cuma nasihat itu kadang anak kan lupa ya teman-teman ya. Tapi memang didik anak itu kalau apalagi masih kecil ya, memang lebih baik secara apa ya, secara langsung praktek lah istilahnya. Jadi anak itu mengingat teman-teman, oh geraknya seperti ini, seperti itu teman-teman. Untuk kolaborasi musik dan aktivitas hiburan pada 2025, Atta dan Pak Aurel merilis lagu berjudul Balin yang menggabungkan semangat nasionalisme dengan musik modern. Oh iya, itu ya aliran kolaborasi sama ini ya, sama Aurel sama Mbak Mas Atta. Iya betul. Menunjukkan keterlibatan Atta dalam dunia musik, Mas. Mas Atta selain dunia olahraga juga dunia musik, selain YouTuber juga. Istilahnya selain konten kreator, Mas Atta ini suka musik teman-teman. Karena dari beberapa videonya di YouTube ada ini ya, official musik ya teman-teman ya, di kontennya ya. Nah seperti itu sih teman-teman. Termasuk Mas Atta ini selain beliau itu masih muda teman-teman ya, punya usaha, punya YouTuber ya kan, dan lain sebagainya, banyak sekali lah income-nya ya teman-teman ya. Kita berharapnya sih mudah-mudahan kita semua bisa seperti Mas Atta, bisa sukses ya teman-teman ya, bisa memiliki finansial yang baik ya kan. Kalau apa ya, memang kalau kita selama masih hidup itu kan butuh apa ya, biaya untuk kehidupan di dunia ini ya teman-teman ya. Mungkin apabila yang kami sampaikan ke teman-teman mungkin ada salah kata atau mungkin salah sikap ke teman-teman, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video kami dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman ya. Oke guys, terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video dari kami dari awal hingga akhir. Jika teman-teman merasa suka, silahkan klik like video dari kami ya. Jika teman-teman merasa bermanfaat video dari kami, jangan lupa share sebanyak mungkin ke teman-teman kalian. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Dan kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Thank you, see you.